Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Rizkia Putri dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori fungsionalisme, yakni gosop yang terjadi di dalam pondok pesantren Raudatul Quran. Pengertian gosop. Gosop yakni memakai atau menggunakan barang orang lain tanpa izin. Di pesantren, kasus gosop ini seperti mengambil gayung, ember, dan itu tanpa seizin orangnya. Walaupun hal gosop ini kecil, tetapi dapat merusak kenyamanan dan hubungan sosial seorang santri. Melalui teori fungsionalisme, gosop ini dilihat sebagai satu sistem sosial, yakni jika satu bagian perilaku santri terganggu, maka semua bagian akan merasa tidak nyaman. Lanjutkan dengan rumusan masalah. Yang pertama yakni bagaimana bentuk gosop yang terjadi di pesantren. Yang kedua yakni bagaimana teori fungsionalisme menjelaskan fenomena gosop. Dan yang ketiga yakni bagaimana peran pondok dalam menjaga keseimbangan sosial. Dari segi teori fungsionalisme. Fungsionalisme ini memandang masyarakat seperti tubuh yang mempunyai, setiap bagian itu mempunyai fungsi. Jika satu bagian tidak berfungsi, maka yang lain akan merasa terganggu. Dalam pesantren, seorang santri itu sebagai sistemnya. Nah, aturan sebagai penyeimbang. Pelanggaran gosop itu sebagai gangguan fungsinya. Dan yang terakhir yakni pembinaan atau sanksi itu sebagai menjaga keseimbangan sosial. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh Saudari Robiatul Rizkia Putri. Dari hasil analisis pengamatan kami, gosop pada umumnya terjadi seperti memakai sandal punya temannya tanpa pamit, mengambil ember atau gayung tanpa pamit, seperti mengambil charger tanpa bilang kepada orangnya. Itu salah satunya. Hasil analisis dari teori fungsionalismenya, salah satu dampak negatifnya yaitu gangguan terhadap keharmonisan. Gosop menimbulkan pertengkaran, ketidaknyamanan, dan juga menambah kecurigaan. Juga mendorong pondok pesantren membuat aturan baru, seperti sanksi menegur, memberi nama pada barang. Dan jika ada pembinaan berfungsi sebagai menjaga stabilitas kajian akhlak. Dan juga ketika ada hukuman bisa mengembalikan keseimbangan sosial. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari sahabat kami yang bernama Rodul Jannah. Nah, di sini kami sudah mengambil beberapa dokumentasi pada pondok pesantren Raudatul Quran, yang mana kami telah mewawancarai beberapa santri, terutama pada ustadahnya, pengurus, kemudian pada pelaku dan korban gosop. Terkait dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan gosop itu tersendiri, bagaimana pandangan mereka tentang gosop di area pesantren? Kemudian mereka menjawab bahwa gosop di sini termasuk pelanggaran akhlak. Jadi apabila ustadzah tidak menegur, nanti akan terjadinya kerusakan ketertiban yang ada di pondok pesantren. Kami juga menanyakan apakah gosop ini sering terjadi pada santri. Kemudian pengurus itu menjawab bahwa sering, apalagi terkait dengan sandal. Karena para santri itu ketika mau berangkat kajian atau mau berjemaah itu takut telat. Mereka itu sering terburu-buru dan tidak memakai sandalnya sendiri, kemudian memakai sandal tanpa seizin dari sang pemilik. Terkait pada dokumentasi di atas, kami juga menanyakan kepada sang korban gosop apa dampak yang terjadi kepada dia karena seringnya digosop. Dia menjawab bahwa dia itu sering kesal karena sandalnya tidak pernah ada. Dampak negatifnya yaitu dia sering berpikir negatif terhadap teman-temannya meskipun temannya itu tidak menggosop sandalnya. Kami juga menanyakan kepada sang pelaku mengapa dia menggosop, karena dia butuh cepat datangnya ke masjid karena saking terburu-burunya. Tapi dia mengakui bahwa tindakan itu salah. Jadi, kesimpulan di sini adalah gosop mengganggu ketertiban dan kenyamanan santri. Dalam teori fungsionalisme, gosop adalah gangguan fungsi sosial. Aturan, sanksi, dan pembinaan yang dibuat pondok adalah upaya untuk mengembalikan keseimbangan sistem sosial. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.